pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muda, serta anak-anak yang kucintai, selamat berjumpa kembali dan puji Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, saya, Anda, kalian, kita semua ada tetap dalam hatinya dan selalu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Secara unik, secara mengagumkan, Tuhan perhatikan, pedulikan kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah mengalami atau berada dalam saat krisis mencintai saya, Anda, kalian, dan kita semua. Kontinuitas, stabilitas, kesinambungan, keberlanjutan Tuhan Yesus dalam mencintai adalah anugerah unggul yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita memilih
berpengharapan untuk tetap bertahan hidup, memelihara hidup, dan tidak akan pernah menurunkan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan pernah menanggalkan salib Tuhan Yesus dari kehidupan kita, dari rumah kita, dari rumah tangga kita, dari tangan kita, dari hati kita yang paling dalam. Itulah yang membuat kita hingga saat ini tetap mau genggam erat salib Tuhan Yesus. Hari ini saya akan belajar tentang titik terendah dalam hidupku, titik nadir keterpurukan. Inilah saat penghabisan. Selanjutnya juga semakin mendalami tentang syukur dan rasa syukur. Dalam titik terendah dan titik nadir itu, aku telah jatuh di tangan pribadi yang tepat, yakni Tuhan Yesus. Dalam kemalanganku, aku tidak jatuh ke tangan pribadi yang apatis, pribadi yang tidak peduli, pribadi yang justru memanfaatkan kesempatan untuk memperburuk hidupku atau mencelakakan, menjerumuskan aku. Pilihan Injilnya adalah Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Injil ini mengisahkan tidak hanya kasus perampokan, melainkan sekaligus penganiayaan yang dialami oleh seorang pribadi yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dari tempat suci keagamaan berjalan pulang ke rumahnya di Yeriko. Penganiayaan yang dialami ini membuat orang tersebut jatuh dalam kemalangan yang hebat karena ia berada dalam keadaan sekarat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh para penyamun di tengah jalan, banyak orang terhimpit persoalan ekonomi lantaran banyak kegiatan perekonomian tidak berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencahariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Pandemi COVID-19 telah menempatkan kita dalam pusaran krisis yang tak kunjung henti, pusaran krisis kehidupan, gagap, bingung, dan tidak tahu mesti harus berbuat apa. Itu adalah reaksi yang umum dijumpai. Kebiasaan dan gaya hidup sebelum pandemi yang membuat kita merasa senang, nyaman, tenang, damai, tiba-tiba harus berhenti, tiba-tiba harus berbalik seketika dalam sekejap. Relasi dengan orang lain yang penuh kehangatan karena dapat bertemu dan bertatap muka satu sama lain menjadi sangat terbatas. Sebab pandemi memaksa kita untuk menjaga jarak. Intinya kita merasa terasing dengan orang lain, bahkan terasing dengan diri kita sendiri. Selain krisis keterasingan, kita juga dihadapkan pada krisis kemiskinan. Pandemi ini memiskinkan kita dalam banyak hal, juga di bidang ekonomi. Pandemi telah memaksa sejumlah perusahaan gulung tikar. Daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi yang sempat menurun membuat angka produksi terpaksa dikurangi. Akibatnya, banyak pekerja dirumahkan atau bahkan di PHK untuk mengurangi ongkos produksi dan terhindar dari bahaya kebangkrutan. Mereka yang di PHK pun kebingungan karena sulit mendapatkan pekerjaan lagi. Pandemi telah merampok hidup mereka habis-habisan. Hidup kita juga. Dengan bahasa yang sedikit hiperbola, mereka, yakni saya, Anda, kita, sekarat dalam hidup. Karenanya, sikap belas kasihan dan tindakan menolong satu sama lain sangat diperlukan. Jika hanya memikirkan kepentingan masing-masing, jalan keluar dari krisis ini akan menjadi lebih sulit. Karena semua bergelut dengan persoalan yang hampir sama. Orang tidak perlu menyeleksi
atau mengkotak-kotakkan siapa yang harus ditolong. Semua orang harus menolong dan ditolong. Perbedaan status sosial, ekonomi, atau suku bangsa hendaknya tidak menjadi penghambat kita untuk melahirkan tindakan kasih. Sebab semua orang dan kita sendiri adalah sesama bagi yang lain. Mari kita buka bersama-sama Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ada 2 hal yang akan saya pelajari dari kisah jalanan tersebut. Dari kisah di sebuah jalan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yang pertama adalah hukum kuno dan turun-temurun. Pada ayat 25 dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat inilah yang mengawali kisah ini. Ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat yang memiliki motivasi mencobai Tuhan Yesus. Motif ini adalah motif untuk menjegal Tuhan Yesus. Ataukah justru motif ini adalah motif untuk memurnikan diri dari yang sebelumnya berstatus sebagai ahli Taurat dan ingin mengubah statusnya dari seorang ahli Taurat menjadi murid Tuhan Yesus? Saya tidak akan berfokus ke sana, walau di ayat 25 ada frasa yang mengatakan untuk mencoba Yesus. Namun ada yang menggelitik pula di ayat 37, karena dituliskan, "Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Atas simulasi yang dibuat oleh seorang ahli Taurat ini, jawaban Tuhan Yesus ada di ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Alison Kieda, seorang ilmuwan, mencatat, siapakah ahli Taurat itu? Juga dikenal sebagai ahli kitab. Mereka adalah pemegang otoritas hukum Musa. Dalam kitab-kitab Injil mereka biasanya sepihak dengan orang Farisi dan para imam besar yang menentang Yesus. Padahal mereka bertanggung jawab memelihara perjanjian lama dan menerapkannya dalam kehidupan orang percaya Yahudi. Karena orang tersebut memiliki kepakaran dalam bidang Taurat, maka Tuhan Yesus ingin mendapatkan jawaban dari sana dan menggali lebih dalam lagi dari kitab Taurat tersebut. Seorang ahli Taurat ini memilih jawaban dari aturan emas yang berkembang sejak 1300 sebelum Masehi. Hal ini dapat kita temukan pada ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam kalimat tersebut ada dua hal yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat ini, yakni dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Bunyinya apa? Ini, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Lalu juga dari kitab Imamat bab 19 ayat 18 yang tertulis demikian, "Jangan engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Atas jawaban yang diberikan oleh seorang ahli Taurat ini, Tuhan Yesus tidak memberikan koreksi apapun. Ia memberikan nilai yang sempurna karena jawaban tersebut adalah jawaban yang tepat. Buktinya ada di ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Lalu saya teringat akan 14 perbuatan belas kasih. 7 perbuatan kasih yang bersifat rohani adalah membawa orang berdosa kepada pertobatan, mengajar mereka yang tidak tahu, menasihati orang yang bimbang, menghibur yang berduka cita, menerima kesalahan dengan sabar, mengampuni kesalahan orang lain, mendoakan orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Sedangkan 7 perbuatan kasih yang bersifat jasmani adalah memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi pakaian kepada yang tidak berpakaian, memberi tumpangan kepada yang tidak mempunyai tempat tinggal, mengunjungi orang sakit, mengunjungi para tahanan di penjara, dan mengubur orang yang sudah meninggal selayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kasih dan masyarakat kehidupan. Di balik jawaban tepat yang diberikan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus atas pertanyaannya sendiri, dalam hati kecil Tuhan Yesus ada suatu pengharapan yang besar. Karena dalam ayat 28 dituliskan demikian, kata Yesus kepadanya, "Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Harapan dari Tuhan Yesus ini adalah hukum kuno dan turun-temurun yang harus secara tepat dilestarikan. Dan ini tetap aktual dan harus menjadi landasan dasar hidup berkomunitas seantero jagat ini. Santo Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae artikel 27 menuliskan antara lain dalam kalimat berikut, "Perbuatan-perbuatan ini memperkuat dasar masyarakat kasih dan kehidupan.
yang tanpanya kehidupan setiap orang dan kelompok kehilangan kualitas manusiawi yang paling asli. Bahkan jika perbuatan-perbuatan tersebut tidak nampak di hadapan kebanyakan orang, iman menjamin kita bahwa Allah Bapa yang melihat yang tersembunyi tidak hanya akan memberi penghargaan akan perbuatan-perbuatan itu, tetapi telah di sini dan sekarang membuat mereka menghasilkan buah yang kekal demi kebaikan semua orang. Kembali lagi, ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat aktual dengan zaman ini, di mana ada tragedi yang mengakibatkan krisis yang berkepanjangan. Krisis itu dibahasakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Krisis yang terjadi adalah krisis yang selalu menelan korban, yang kadang korban itu adalah orang sederhana, polos dan tidak berdosa, serta tidak memiliki akses untuk menyelamatkan diri, selain mereka berpegang pada pengharapan ada orang yang baik hati dan baik budi, serta masih memiliki nurani yang akan berbelas kasih kepada mereka. Ada banyak kisah, ada banyak contoh yang dapat diambil untuk mengaktualkan hal ini. Tuhan Yesus mendesakkan kepentingan ini kepada kita, yakni masyarakat atau komunitas kasih dan kehidupan. Apakah tanda-tanda dari masyarakat atau komunitas kasih dan kehidupan itu? Saya akan membaca ulang ayat 33-35 berikut ini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sesudah keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ada beberapa kata yang saya tawarkan untuk memperkaya kasanah kita untuk menandai atau menjadi indikator bahwa masyarakat atau komunitas itu adalah masyarakat atau komunitas kasih dan kehidupan, yakni kata melihat dan tergerak hati oleh belas kasihan. Selanjutnya, membalut luka, menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri. Selanjutnya, membawa ke penginapan dan merawatnya. Dan kata yang terakhir, menyerahkan 2 dinar dan mengganti waktu kembali. Apabila harapan Tuhan Yesus yang didesakkan kepada kita ini kita perjuangkan, ada nilai lain yang dapat kita temukan. Hal itu ditulis dalam ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menular, menjalar, meluas, melebar, sehingga akan menggerakkan keterlibatan orang lain. Maka dari ayat ini saya tergelitik untuk merenungkan dan mencoba menyibak misteri ayat 35 ini bagi saya sekurang-kurangnya. Kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasih dari pribadi yang diidentifikasi sebagai orang Samaria ini ternyata berdampak terhadap pemilik penginapan. Energi positif ini menjalar lebih luas sehingga menjadi sebuah gerakan yang tumbuh, yakni gerakan peduli bersama
untuk memperjuangkan terus sebuah cita-cita akan masyarakat kehidupan dan masyarakat kasih. Ketika orang Samaria ini hendak melanjutkan perjalanan dan mempercayakan seluruh proses perawatan ini hingga sembuh kepada pemilik penginapan, dengan penuh sukacita, tulus, ikhlas, pemilik penginapan ini melaksanakan amanat tersebut. Di penginapan itu, orang Samaria yang baik hati akan menepati janjinya untuk kembali ke penginapan tersebut, untuk menyelesaikan segala urusan tentang perawatan dan ongkosnya. Saya menduga bahwa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang dirampok dan terluka serta sekarat itu, mendapatkan perawatan yang begitu baik dari pemilik kehidupan, yakni pemilik penginapan itu. Perawatan yang dirasakan adalah energi cinta kasih dan energi kehidupan yang menyembuhkan dia. Motivasi untuk hidup kembali tumbuh sehingga orang ini menjadi sembuh. Dan ketika sudah sembuh, orang ini saya yakin pasti tidak akan langsung pulang dan meninggalkan penginapan begitu saja. Ia tentunya akan bertanya kepada pemilik penginapan itu mengenai keberadaannya. Kok bisa sampai di sini? Siapa yang membawa dan menolong? Selama di sini, siapa yang merawatnya hingga sembuh? Mungkin Anda bisa menambahkan pertanyaan Anda masing-masing untuk memperkaya permenungan dari Injil ini. Pemilik penginapan, orang Samaria yang baik hati, dan orang yang sekarat itu bertemu dan berkumpul, berbincang-bincang, berdialog di tempat penginapan tersebut. Setelah menyelesaikan urusan yang harus dituntaskan, dalam permenungan saya, mereka akan melanjutkan dengan sebuah dialog. Tidak hanya sekadar perkenalan, tetapi sebuah persahabatan yang lebih mendalam, persahabatan yang lebih mengakar. Suasana dialog mereka inilah adalah suasana persaudaraan yang kental dan hangat, akrab sekali, dekat sekali, dan bersaudara. Pengalaman mereka ini akan mereka simpulkan sebagai pengalaman yang penuh dengan rahmat Tuhan. Maka mereka bertiga membangun kesepakatan bersama bahwa mereka akan menjadi promotor pembentukan peradaban dan habitus masyarakat kasih, masyarakat kehidupan. Saya menghentikan 2 ulasan sampai di sini. Selanjutnya saya akan membahas tentang hal berikut ini tanpa saya memberikan komentar atau catatan. Yang pertama, Santo Agustinus. Santo Agustinus mengajarkan bahwa orang Samaria ini menggambarkan Kristus sendiri, dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah Adam, yang menggambarkan keseluruhan umat manusia yang jatuh dalam dosa oleh jebakan si jahat. Terdorong oleh belas kasihan, Kristus turun ke dunia untuk menyembuhkan luka-luka manusia dan menjadikan luka-luka tersebut sebagai luka-lukanya sendiri. Kristus merawat luka-luka itu dan mengolesinya dengan minyak dan anggur yang menggambarkan sakramen. Sedangkan tempat penginapan itu menggambarkan gereja. Perumpamaan ini menggambarkan kisah belas kasihan Kristus kepada umat manusia. Sejalan dengan banyak ayat lain di dalam Injil yang menunjukkan betapa Ia, Tuhan Yesus, berbela rasa dengan sesamanya yang menderita. 2. Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, "Ya, pekerjaan kita satu-satunya di dunia ini adalah perbuatan mengasihi Tuhan
yaitu mulai melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan kelak di dalam kekekalan. Mengapa kita mesti mengasihi Tuhan? Sebab kebahagiaan kita diperoleh dari mengasihi Tuhan dan bukan dari hal lain. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan selalu tidak bahagia. Dan jika kita berharap untuk menikmati penghiburan dan melepaskan dari kesakitan kita, kita akan mencapainya hanya jika kita mengasihi Tuhan. Jika kamu ingin menjadi yakin akan hal ini, pergilah dan temukanlah seseorang yang paling bahagia menurut ukuran dunia ini. Jika ia tidak mengasihi Tuhan, kamu akan menemukan bahwa ternyata ia adalah orang yang tidak bahagia. Dan sebaliknya, jika kamu menemukan seseorang yang tidak bahagia menurut ukuran dunia, kamu akan melihat bahwa karena ia mengasihi Tuhan, ia akan bahagia di dalam segala sesuatu. Oh Tuhan, bukalah mata kami, bukalah hati kami, dan kami akan mencari kebahagiaan di mana kami sungguh dapat menemukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dan berbahagia, maka mawas dirilah kita selalu. Keterlibatan aktif dalam sebuah pelayanan tidak selalu berarti seseorang telah menaati firman Tuhan. Menjadi alat dalam tangan Tuhan. Satukan diri dan gerak hati ini dengan Mazmur 31. Marilah berdoa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah
orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang-orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung pada-Mu di hadapan manusia. Engkau menjempunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadamu. Allah yang penuh kasih, berkatilah, dampingilah, lindungilah, jagailah, kobarkanlah selalu, tumbuhkanlah di dalam hati kami, hati setiap insan ini ya Tuhan, untuk membangun peradaban dan habitus, yakni peradaban dan habitus masyarakat kasih dan masyarakat kehidupan, agar belas kasih-Mu menjadi penopang kami semua. Belas kasih-Mu menjadi andalan kami. Maka biarlah berkat-Mu melimpah ya Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Setialah selalu kepada Tuhan. Dan mari kasih ini, cinta ini tumbuh. Dan kita tumbuhkan, kita mekarkan dalam perbuatan dan tindakan sikap pilihan-pilihan hari-hari.